kebetulan untuk radiator saya ini warnanya hijau ya, karena mengingat mobil ini harus diberikan cooling system yang cukup bagus. Oke teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi di channel Infoto. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang Caremo Estilo ya, yang Gen 2. Mobil ini tahun 2010. Kali ini kita akan bahas untuk perawatan ya. Perawatan apa saja yang harus kita maintenance untuk mobil LCGC yang cc 1000 ya teman-teman. Transmisi manual apa saja yang perlu dilakukan penanganan, atau semisal teman-teman mau bepergian jauh, apa saja yang harus teman-teman cek lebih dahulu. Karena mobil yang rata-rata cc 1000 seperti Kia Visto atau Hyundai yang Atos itu kan rata-rata banyak yang overheat ya, kasusnya banyak yang overheat dari mobil Kia ataupun Hyundai. Nah untuk mobil Suzuki ini jarang terjadi yang namanya overheat, cuman harus diperhatikan lebih dan lebih lagi bagaimana cara penanganan kita agar mobil kita tidak overheat ya teman-teman. Oke ya, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang memiliki mobil yang LCGC cc 1000 ya, barangkali bermanfaat ya, karena mobil ini ingat umurnya sudah di atas 10 tahun, jadi diperhatikan benar-benar untuk masalah engine, masalah mesin, karena sangat fatal apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, apalagi di jalan tol yang sangat-sangat panjang itu terjadi yang namanya overheat. Oke, pertama-tama kita harus mengecek kondisi oli ya. Jadi kita harus mengecek kondisi oli, bagaimana kondisi oli yang bagus dan yang tidak ataupun kurang. Oke, begini caranya teman-teman. Nah untuk mengecek oli mesin, kita caranya seperti ini teman-teman. Kita saat mesin mati ya, atau engine posisi dingin, kita angkat, untuk dipsticknya kita angkat, lalu kita bersihkan dulu. Kita bersihkan menggunakan tisu bersih. Lalu di sini kan ada tandanya teman-teman. Nah ini di sini kan kalau di Caremo Estilo kan ada tandanya, ini maksimal, kemudian yang ini paling minimal ya. Nah jadi kita kembalikan, masukin lagi dipsticknya, kita masukin, lalu kita angkat kembali teman-teman. Nah ini oli kan posisi ini ya teman-teman ya, posisinya setengah ya, nggak full ya, tapi ini posisi mesin hidup, mesin mati. Jadi bukan ini yang realnya, bukan seperti ini ngeceknya, tapi mesin harus dihidupkan terlebih dahulu ya. Kalau 1 menit lah, 1 menit, kemudian kita tunggu, lalu kita masukin lagi. Jadi seperti ini, kita awalnya kan seperti ini ya teman-teman ya, saat mesin dingin. Oke, kita tutup dulu, lalu kita hidupin mesinnya. Nah kita hidupin mesin mobil lebih dahulu ya teman-teman, kita hidupin lebih dahulu. Mesin posisi hidup ya, kita tunggu paling enggak ya 1 menit lah. Jadi biar oli mesin itu bekerja melumasi piston-pistonnya, ring piston dan lain sebagainya di masalah engine-nya, untuk pelumasan olinya gitu teman-teman ya. Jadi kita tunggu sampai kurang lebih 1 menitan lah, biar agak hangat juga mesinnya untuk pemanasan pagi lah, seperti itu. Oke, tadi kan mesin sudah kita panaskan, kemudian kita cek lagi untuk leveling olinya ya. Kita bersihkan dahulu oli mesinnya, lalu kita masukkan titiknya kembali, kita masukin, kita tarik. Nah ini posisi leveling oli yang benar teman-teman. Nah ini kan real sama ya. Jadi seperti ini teman-teman untuk mengecek, dan juga lihat kekentalan olinya. Kalau olinya terlalu encer nggak bagus, terlalu hitam juga nggak bagus, jadi ya warnanya kecoklatan lah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah itu adalah langkah pertama. Kemudian yang kedua, kita harus cek di bagian radiator untuk cadangan. Nah ini ada dua garis, yang dimana air radiator itu harus di posisi di ini ya, garis ini untuk air radiator yang aman lah. Jadi kita harus leveling di
posisi seperti ini harus pas ya, jangan terlalu berlebihan juga jangan kurang. Di sini ada tombol full juga di sini ya, sorry kameranya kurang jelas. Nah di sini ini ada maksimal dan buah minimal. Cara mengisinya cukup mudah, ini tinggal dibuka saja teman-teman. Untuk radiator cadangan kita buka. Nah, kebetulan untuk radiator saya ini warnanya hijau ya, karena mengingat mobil ini harus diberikan cooling system yang cukup bagus karena kondisi yang mobil ini juga city car juga, jadi selalu dibuka pakai muter-muter ya teman-teman ya. Jadi kita harus perhatikan posisi air radiator atau coolingnya. Nah kalau teman-teman tanya pakai radiator yang apa, kalau saya pakai yang Prestone ya. Jadi yang Prestone tidak jangan menggunakan air keran seperti ini ya, nanti membahayakan mesin juga untuk sistem pendinginan, merusak radiator, dan umur radiator pun cepat rusak seperti itu. Jadi teman-teman coba tanya di bengkel terdekat, beli ya untuk Prestone seperti ini ya, seperti ini ya, 4 liter ya teman-teman ya. Ini bisa untuk berulang-ulang kali, kita tinggal nambah sendiri di air radiator cadangan seperti itu teman-teman ya. Lalu yang ketiga, kita cek juga untuk tutup radiator juga ya teman-teman ya. Kita buka, kita cek juga ya. Kondisinya seperti ini, kita cek untuk sealnya apakah utuh ataukah sudah mengelupas seperti itu ya. Kita harus cek juga karena takutnya air bocor saat mesin panas ya, percuma kan gitu loh. Dan jangan buka saat mesin panas ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi ya, jadi untuk menangani motion overheat yang pasti apabila teman-teman saat berada di tanjakan, alangkah baiknya matikan AC aja, atau untuk elektriknya dimatikan. Jadi seperti ini teman-teman, saya tunjukin ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru membeli mobil untuk pertama kalinya. Oke, di sini kan ada tombol AC teman-teman. Nah di sini ini kalau posisi ini kan AC hidup nih. Nah jadi saat kita ditanjakan, nah ini kan untuk on off, nah ini untuk blower. Jadi misal saat posisi AC kita hidup, kita ingin mematikan, kita tinggal matikan ini saja teman-teman, posisi off ya kan. Ini biar hidup karena kan AC akan bekerja apabila ini posisi hidup, otomatis mobil kabin bisa mendinginkan. Jadi saat berada di tanjakan, langkah baiknya di off kan, kita jalan. Kemudian kalau udah jalan datar, kita hidupkan lagi supaya kabin kita pun dingin. Seperti itu teman-teman. Oke, di electrical sistemnya juga ya teman-teman ya. Jadi di bagian sini, nah ini kan ada kode-kode nih. Ini aku contohin ya, aku hidupin kunci kontak dulu bentar. Oke begini, ini aku hidupin aku on kan dulu untuk kunci mobilnya, posisi hidup ya. Nah ini kan terlihat ini ya kan. Nah ini mati. Kalau tadi hidup terus, nah ini ada masalah di mesin mobilnya, jadi harus kita cek. Nah kalau ini udah bener, ini kan untuk parking brake, jadi bener ya. Kalau kita matikan otomatis mati ya kan, sebaliknya. Jadi ini untuk panel yang harus kita tahu apa saja kegunaannya, kita harus tahu juga ya teman-teman ya. Saat mesin hidup macam-macam, ada ABS, kemudian bensinnya low, lalu ada lampu jauh, lampu dekat, kemudian untuk mengetahui mesinnya overheat. Jadi di sini penting sekali teman-teman gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kan juga ada label-label nih, kurang oli, baterai, mesin, engine dan sebagainya. Oke ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk menjaga mobil yang cc rendah, cc 1000 ini tidak terjadinya overheat di tengah jalan ya teman-teman. Jadi harus pastikan oli harus terisi minimal setengah, bukan minimal ya, jadi nggak penuh juga setengah gitu ya. Nah kemudian lalu kita cek kondisi air di radiator cadangan. Saat mesin dingin pun juga di sini kalau kurang bisa ditambahi. Oke, thank you sudah mampir di video Infoto. Semoga ini channel bisa bermanfaat saat teman-teman membeli mobil yang cc LCG cc 1000 manual, dan sedikit banyak bisa membantu teman-teman saat pengecekan mobil lah untuk pertama kali mesin dihidupkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel Infoto. Semoga video ini berguna.
dan nantikan terus di video-video selanjutnya dan terima kasih.